16.31. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Bu Tia bisa dibantu Yudi sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Ya Bu. Siap Dok. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yudi. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat Bu. Ini bangku yang paling depan biasanya ada Andi Usman, tidak berangkat ini ya? Ada yang tahu kemana Andi Usman? Bolos Bu. Oh iya. Ini kok di meja jadi juga tidak ada izinnya, di jurnal juga belum ditulis. Oke. Yang penting kalian tetap semangat ya anak-anak. Iya Bu. Semangat Bu. Oke anak-anak. Kemudian kita mau tanya dulu. Tadi di perjalanan kalian ke kanan kiri kira-kira melihat poster tidak anak-anak? Lihat Bu. Tanya Bu. Lihat Bu. Lihat. Tapi kalian sudah paham mengenai poster anak-anak? Belum Bu. Belum. Kok tahu kalau tadi di kanan kiri ketika perjalanan ke sekolah ada poster banyak? Ya, dari tahu aja kampanye, poster kampanye. Oke, kita Bu akan mereview mengenai poster dulu ya sebelum kita nanti masuk ke materi yang lebih jauh lagi. Poster itu pada intinya adalah media publikasi anak-anak. Kira-kira poster itu ada yang tahu fungsi atau gunanya tidak? Tidak? Promosi. Iklan Bu. Ajakan Bu. Oke, bagus sekali jawaban yang kalian luar biasa. Intinya fungsi poster itu mengajak kita untuk berbuat sesuatu, kemudian menghimbau kita untuk melakukan sesuatu hal. Bisa poster itu berupa pendidikan misalnya. Tadi ada yang bilang katanya promosi, bisa juga. Misalnya kita memasarkan sesuatu, mengajak orang untuk membeli seperti itu. Sampai sini dulu mungkin. Adakah gambaran mengenai poster-poster yang tadi Bu Tia sampaikan? Sudah ada bayangan belum anak-anak? Kenapa tadi kalian bisa menyebut sudah bisa lihat poster di kanan kiri Bu? Sudah banyak. Kira-kira masih bingung mengenai poster? Itu dulu, jangan sampai jauh-jauh dulu. Poster adalah media publikasi. Bahasanya atau fungsinya kita nanti harus mengajak atau menghimbau orang untuk berbuat sesuatu. Dari situ dulu dipahami. Mungkin adakah yang masih bingung? Paham Bu. Udah paham Bu? Udah paham? Yakin? Insya Allah. Semangat ya, semangat. Ma'arif, semangat. Ma'arif. Semangat Bu. Semangat, kita kasih sarapan ya. Boleh sedikit Bu. Kalau mau sedikit, oke. Nanang kok ini Kak matanya kok pedek-pedek ngantuk ya? Ini Bu dari bawaan lain. Saya ngantuk boleh dijemput dulu nanti kita ketemu. Nonton Piala Dunia itu loh Bu. Genit Bu. Bu Tia lanjutkan ya anak-anakku. Kemudian Bu Tia ingin menjelaskan dulu bahwa pada pembelajaran kali ini nanti kita akan mempelajari mengenai berkarya poster. Awalan mengenai dasar poster tadi sudah dia sampaikan bahwa itu adalah media publikasi yang tujuannya nanti mengajak atau menghimbau seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, nanti di dalam pembelajaran ini Bu Tia akan membagi kalian menjadi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Karena di kelas ini ada 34, jadi tidak bisa semuanya rata 4 orang semua ya. Tapi saya harapkan kalian tidak iri nanti kelompok itu kok 5, saya kok 4 begitu. Siapa anak-anak? Ya Bu. Setuju? Sepakat? Siap. Setuju. Sepakat ya. Jadi nanti kita akan belajar poster.
Kita membuat berkelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Butia ambilkan dari urut absen. Jadi kalian tidak mencari kelompok sendiri, karena nanti biasanya kalau mencari kelompok sendiri, yang pinter-pinter nanti kumpul ke yang pinter-pinter, yang santai nanti kumpul yang santai. Jadi kita harapkan bisa variatif, yang pinter bisa sharing pengalaman dan pengetahuannya ke yang belum maksimal hasilnya seperti itu. Oke, bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini sudah ya, sudah sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ada yang saling di paling depan, belakangnya, apa yang 5 sampai 8 seterusnya. Oke. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Butia lanjut. Banyak Bu. Ya, gimana Mari? Poster itu nama cat ya Bu ya? Oh, poster. Poster yang kita bahas di sini adalah karya, salah satu karya ilustrasi. Oh karya ya Bu ya? Ya, jadi poster itu gimana Mari? Saya pernah ngeliat di toko buku Bu, ada namanya cat poster gitu. Oh iya, oke. Jadi di sini anak-anakku perlu Butia tegaskan mengenai media dulu ya, media dalam membuat karya poster gitu, supaya kalian lebih terbuka wawasannya bahwa oh Pak, saya membaca tulisan cat poster, berarti yang dimaksud Butia adalah membuat cat jenis poster begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan dulu di sini, Butia membawa contoh, Nah, di sini ada contoh karya poster. Nah, ini buatan dari kakak kelas kalian, tapi Butia harap kalian tidak boleh mencontoh seperti ini, harus karyanya lebih bagus dari sekarang. Nah, seperti ini ya, itu kurang lebih. Dan Butia harapkan tidak boleh mencontoh, karena nanti kita di dalam pembelajaran hari ini membuat karya poster dengan metode ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi Butia harap kalian akan membuat poster orisinil, bikinan kalian sendiri, kurang lebih seperti itu, Bu Arif. Jadi bukan jenis cat ya, Bu Arif. Poster itu karya, kurang lebih kayak Karya ya Bu ya? Iya, kurang lebih seperti ini, nah seperti itu. Jadi biasanya ada gambarnya, ada tulisan yang berupa ajakan atau himbauannya untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, seperti itu Arif. Nah, yang Arif tadi tanyakan itu adalah salah satu bahan yang digunakan untuk memberikan warna. Nah, harus tahu dulu Arif, poster itu ada 2 jenis, yang dibuat secara manual dan grafis. Kalau manual berarti kita menggunakan alat-alat manual, contohnya misalkan menggunakan cat, menggunakan manual, kita buat secara langsung. Namun jika desainnya itu posternya berupa grafis, berarti kita bisa mengaplikasikan atau membuat di aplikasi seperti Photoshop atau Corel, misalkan seperti itu Marif. Sudah ada bayangan belum? Itu jenis cat Marif. Jenis cat ya Bu ya? Iya. Nah, seperti ini Butia juga bawa contoh. Ini namanya cat akrilik. Nah, yang Marif tanyakan tadi itu di sini ada tulisannya cat poster, seperti itu. Beda ya Bu ya? Beda, itu jenis cat. Yang kita bahas sekarang adalah karya produknya gitu. Kalau nanti saya mau beli catnya cat poster, boleh tidak? Sebenarnya boleh, cuma nanti Butia arahkan, Butia sarankan ke cat akrilik. Itu nanti hasilnya bisa kalian buat di kertas, itu lebih maksimal menurut ya. Jadi bisa di kertas, bisa di kanvas atau kain, seperti itu. Nanti kedepannya satu kelompok ini endingnya akan membuat poster. Temanya adalah lingkungan, karena sekarang ini kita sedang menggalakkan kegiatan nasional di SMK Negeri 9 Purwodadi. Jadi supaya poster yang kita buat itu nanti bisa ditempel-tempel di sekitar ini. Nah, sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, tanya Bu. Ya, jadi kan katanya modelnya ATM, amati, tiru, modifikasi Bu. Terus ini Bu, ngendiko kalau enggak
nggak boleh meniru gitu lah. Padahal itu di situ ada amati tiru. Nah itu gimana Bu? Nah di kalimat terakhir modifikasi itu jadi amati tirunya itu untuk masukan aja, tidak boleh di selesai di situ saja karena di endingnya masih ada modifikasi seperti itu hanya untuk yang dasar saja. Seperti contoh nanti kalian boleh mencari referensi satu atau dua seperti itu, tapi tidak boleh diciplak atau dicontoh persis blok atau istilah lainnya adalah plagiat. Nanti di undang-undangnya itu ada di hak cipta seseorang berkarya seni rupa itu ada, tidak boleh sama persis seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada tidak? Tanya Ibu. Oh iya, gimana? Pak Arif. Itu tema lingkungan, berarti boleh tema lingkungan yang ada di sekolah ya Bu? Oh iya, betul sekali. Malah diharapkan yang sesuai dengan lingkungan sekitar sekolah kita, karena kita tujuan utamanya mengangkat aktivitas di sekolah kita, seperti itu. Kira-kira Pak Arif bisa memberikan contoh ke Bu Tia, kira-kira poster lingkungan yang cocok untuk sekolah kita sampai kedua, kira-kira bagaimana nanti? Ada gambaran? Lingkungan ya Bu ya. Kalau misalkan di tempat kantin bisa nggak Bu ya? Oh, kantinnya diapakan Pak Arif? Maksudnya di kalimat ajakan dan himbauannya. Oh, kalimat ajakan dan himbauannya bagaimana? Poster itu mengajak kita berbuat sesuatu. Oh gitu ya Bu ya. Ya, jadi penguatan misalkan dia kasih contoh paling enggak, buanglah sampah pada tempatnya, kan seperti itu. Atau tanamlah tumbuhan di lingkungan kita, seperti itu. Nanti seperti itu contoh-contohnya. Seperti yang tadi dia lihatkan tadi di depan, gitu. Jadi sebenarnya bisa berupa gambar, bisa berupa bahasa tulis, atau bisa gabungan keduanya. Namun alangkah lebih bagusnya jika gambar itu dikuatkan oleh kata-kata. Namun ingat, bahasa poster singkat, padat, dan jelas, jangan terlalu panjang, jadi orang supaya tidak bingung, gitu. Ini saya tunjukkan ya, kalian sudah mengakses Google Classroom di HP-nya masing-masing. Sudah. Ya Bu. Ya Bu. Oke. Ya, kelas kalian adalah 10 listrik 2. Bentar ya. Kalian jurusan 10 listrik 2. Di sini sudah Budia berikan ruang. Nanti jika kalian kebingungan, kalian bisa mempelajari ini ya, mengenai poster lingkungan di Google Classroom yang sudah kalian punya masing-masing. Lihat materinya, baca bentuknya seperti ini. Nah, ada lampiran-lampirannya. Di sini teori yang tadi Budia sampaikan. Kalau barangkali nanti lupa bisa dibaca di sini. Sekali. Kemudian untuk tugas kali ini nanti kalian bisa melihat berkarya poster lingkungan, gitu ya. Nanti datanya seperti ini anak-anakku. Selain di sini ada materi, sudah Budia sisipkan materi di Google Classroom ini. Nah, tugasnya membuat karya poster endingnya di A1. Namun untuk pertemuan kali ini kalian membuat sketsa dulu di kertas A3. Minggu lalu sudah saya Budia minta membawa kertas A3 ya anak-anak. Ya Bu. Sudah Ibu. Ya, nanti siap ya untuk pertemuan hari ini membuat sketsa dan mendeskripsikan apa isi dari sketsa gambar poster lingkungan yang kalian buat. Nah, nanti di sini ada contoh-contohnya anak-anak. Nah, tinggal klik seperti ini, kalian sudah otomatis mengakses ini. Kalau bingung, nah sebentar ini kok ada iklan segala ini. Nah ini, aduh kok ada iklan lagi. Ini ya. Nah di sini ada contoh saya skip ya supaya lebih cepat. Nah kurang lebih seperti ini. Banyak contoh-contoh yang sudah Budia sisipkan di Google Classroom. Kemudian ada juga
Ini video yang Butia buat sendiri, proses pada poster lukis. Nah, tutorial menggambar, jika nanti posternya ada gambar wajahnya, kalian bisa lihat juga di ini. Nah, Butia sudah membuatkan tutorial menggambar wajah, nanti kalian bisa mengakses di sana, cara-caranya bagaimana dan sebagainya. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Saya mau tanya Bu Tia. Boleh lagi, Pak Arif ya. Kalau poster bisa tulisan aja nggak Bu? Sekarang saya nggak bisa gambar Bu. Oh gitu. Sebenarnya bisa, tapi kira-kira menarik tidak ya menurut Pak Arif? Sebenarnya sih kurang Bu kalau nggak ada gambarnya. Oke, nanti coba didiskusikan satu kelompok, karena tadi kan Pak Arif tidak sendirian, nanti dia dengan rekan-rekannya gitu ya, jadi diskusi dulu. Oke, sudah siap kertasnya? Sudah siap kertasnya? Atika, sudah siap ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Oke, nanti ingat bahwa dalam karya seni rupa itu ada prinsip-prinsipnya seperti penempatan. Jadi kalau bisa sisa kertas atas dan bawah itu diseimbangkan, simetris. Kemudian besarnya nanti ukuran gambarnya itu juga disesuaikan. Kalau misalkan nanti pengennya posternya ada gambar manusia, ya nanti disesuaikan dulu gambar manusianya seberapa, seperti itu, sesuai dengan tema lingkungan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Bisa kita mulai untuk pembuatan sketsa dan deskripsi poster lingkungan kali ini? Bisa. Oke, kita sepakati berapa menit kira-kira selesainya? Sebelum jam kita berakhir tentunya ya. Berapa Iya, menit Bu. kira-kira? Kapan sih? 30 menit, Bu. 30 menit ketua kelompok 1. Kemudian Yanti, berapa menit? Bisa berapa menit? Desain sketsa poster? 10 menit, Bu. 10 menit, wow, istimewa. Kemudian Pak Arif, bisa berapa menit? 1 jam Bu. Wow, 1 jam. Coba ditentukan kembali dengan timnya. Mungkin yang handal bisa dibagi job deskripsinya ya. Siapa mungkin yang handal di gambar, siapa yang handal di tulisan dan sebagainya. Kita mulai. Sudah tahu? Gimana Mari? Gambar Bu. Oke, kita mulai dulu ya, sambil nanti Butia berkeliling melihat, memantau aktivitas kalian. Ingat, nanti akan diobservasi siapa yang aktif, siapa yang hanya menunggu dan melihat saja. Jadi Butia harapkan semuanya ikut berpartisipasi aktif. Oke. Sudah semuanya? Sudah 30 menit? Halo? Sudah. Kelompok 1 hansip sudah jadi? Sudah, Bu. Lingkungan. Oke, bisa ditunjukkan ke teman-teman di depan kelas hansip? Oke. Seperti ini, Bu. Wow, istimewa. Oke. Coba Butia dan teman-teman diberikan deskripsi dari karya yang poster lingkungan hansip dan rekan-rekan. Di sini karena seringnya melihat kadang teman-teman itu habis pakai keran itu nggak dimatikan, ditinggal aja. Jadi di sini terinspirasi dari itu kelompok kita sepakat membuat untuk hemat air. Jadi visualnya ditampilkan untuk mematikan keran gitu, Bu. Oke, terima kasih, bagus sekali. Terus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang Yanti bisa mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan di depan. Ya baik Bu, ini saya sudah belakang ya. Maju lagi Yanti. Oke. Ditempelin badan, Bu. Ya di sini ada gambarnya adalah temanya tentang membuang sampah pada tempatnya. Jadi ada gambar orang dan ada tong sampahnya. Biasanya kan teman-teman kalau habis makan suka buang itu sembarangan, Bu. Jadi kalau ada posternya kan kita bisa mengingatkan dari melihat poster, oh iya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Yanti. Cuman hati-hati ya, Yanti, karena metode kali ini adalah akatif tiru dan modifikasi ya.
Kalau yang dilihat di internet itu tentang yang tema jadi cantik itu banyak sekali membuang sampah. Intinya tidak boleh sama persis dengan referensi. Modifikasi dulu. Oke, siap. Semuanya bagus-bagus semuanya. Karena waktu kita sudah selesai, nanti jangan lupa untuk tugasnya dikirim di Google Classroom ya. Jadi difoto deskripsinya bisa nanti diketik gitu ya. Jadi dikirimkan di sana Butia akan melihat satu persatu dan akan diberikan nilai. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira pembelajaran hari ini adakah yang bisa membantu Butia untuk memberikan kesimpulan? Reki mungkin bisa membantu Butia? Ya Bu, saya jadi paham tentang poster. Poster itu untuk iklan, untuk promosi Bu. Ya, terima kasih Reki. Mungkin Samroni bisa memberikan pendapatnya. Poster bisa digunakan sebagai media menasihati siswa lain atau teman-teman di sekolah sebagai pengingat. Oke, himbauan itu tadi ya. Oke, terima sekali kelas ini ternyata hasilnya sudah sangat luar biasa. Nah, Butia ingin tanya, kira-kira setelah mempelajari hal ini, ada tidak kekurangan dari pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini? Mungkin bisa kita review dan bisa kita laksanakan di pembelajaran yang akan datang. Waktunya kurang Bu. Oh, waktunya kurang. Ya nanti sambil di rumah mencoba lagi ya. Karena pertemuan yang akan datang nanti kita masih dengan materi yang sama. Butia harapkan jangan lupa membawa kertas A1. A1 itu adalah 4 kali A3 karena kelompok kalian kan terdiri dari 4 sampai 5 anak. Jadi Butia harapkan ukurannya ya jangan kecil supaya nanti kalau mengerjakannya bersama-sama, kalau kecil karyanya nanti saling senggol-senggolan gitu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Butia tutup. Ya Bu, Sudah Ibu. Ya akhiri dulu ya biar semangat. Masih ingat SMK bisa SMK kan? Ingat Bu. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita nyanyi bersama SMK Bisa. Jempolnya Bisa. Hebat. kita dengar lagi SMK Bisa. Hebat. kita semua terima kasih pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Pak Butia. Yang perlu diperbaiki Ibu, vokal Ibu itu vokal guru untuk sekolah dasar. Untuk anak SMK agak kurang cocok ya, jadi terlalu vokalnya terlalu memanjakan audiens yang siswanya mungkin senang juga ya. Kita jadi anak-anak SMK tolong lebih tegar lagi diselesaikan bahwa mereka adalah sudah hampir meninggalkan anak-anak ya, jadi sudah hampir dewasa. Jadi tolong vokal dulu harus menyelesaikan, jangan terlalu kesannya memanjakan anak-anak ya. Jadi berhadapan dengan anak kecil ya, jangan ya, supaya ada kewibawaan yang lebih. Berikutnya pertanyaan Pak Arif Jepang tadi menarik sekali Bu Mat ya. Poster itu cat ya Bu? Bukan, poster itu karya seni gitu. Nah Ibu harus memahami pertanyaan itu, kenapa sampai ada asosiasi poster itu cat, karena ada cat poster gitu ya. Nah Ibu harus bisa membuat pelurusan yang juga akan berdampak pemahaman bagi siswa yang lain ya. Kenapa disebut cat poster? Karena cat itulah yang cocok untuk membuat poster ya. Dan kenapa cat poster?
Kenapa cat poster ini cocok untuk buat poster? Karena sifatnya yang melekat, ya, atau opak, gitu ya. Poster itu juga disebut sebagai pamflet, karena selalu harus dilekatkan, harus ditempel di satu permukaan, baik itu tembok, pohon, atau apapun. Jadi tidak disebut poster kalau tidak dipasang dengan ditempelkan, ya, maka disebut juga pamflet, ya. Jadi mesti harus ditempelkan di satu bidang, ya. Nah, maka ketika kita menyebut poster yang berdiri sendiri tidak ditempelkan, ya, umatnya sudah disebut apa? Poster yang dia tidak ditempelkan, tapi berdiri sendiri. Disebut baliho, ya. Baliho itu poster besar. Poster besar yang berdiri sendiri tidak ditempelkan, itu namanya baliho. Kalau baliho itu ditempelkan di tembok, ya tidak lagi menjadi baliho, yang menjadi poster besar, gitu ya. Jadi poster itu sama dengan pamflet, keberadaannya mesti ditempelkan, Bapak Ibu, ya, mesti nempel, gitu ya. Dan ciri-ciri poster adalah senantiasa bersifat persuasif, ya, mengajak, mengagitasi, mempengaruhi, mempropaganda, ya, audiens atau publik sesuai dengan arahan dari poster itu, ya. Lalu ketika Ibu memberikan tema tentang lingkungan hidup, tentang lingkungan, ya, itu terlalu luas, ya. Jadi persoalan yang terkait dengan lingkungan sosial, lingkungan fisik itu. Jadi lingkungan, jangan lupa ketika orang bicara lingkungan itu termasuk lingkungan sosial tuh, ya, terlalu luas. Jadi kalau mau bersempit tentang lingkungan apa kira-kira? Revitalisasi tentang kebersihan, sadar kebersihan, sadar aman, sadar kebersihan, sadar penghijauan, ya, banyak banget itu, ya. Tapi kalau hanya berhenti pada poster lingkungan, wah, tak terbatas. Lingkungan itu bisa lingkungan fisik dan lingkungan sosial, lalu menjadi sangat luas, gitu. Itu bukannya, ya. Jadi yang ada di LKPD yang Ibu sudah sampaikan tadi itu betul. Jadi ketika menjelaskan sesuatu yang terjadi kemarin, itu ditunjukkan di LKPD-nya, mereka suruh baca. LKPD bisa dalam bentuk lembaran, LKPD bisa dalam bentuk apa? Unggahan yang ada di medsos, ya, menggunakan perangkat teknologi, boleh gitu, ya. Baik Bapak Ibu, sudah 5 peserta, barangkali tidak bijak kalau kita perpanjang karena sudah pukul 16 lebih, ya. Barangkali di antara kita juga ada yang belum sholat asar. Terima kasih Pak Pri, mau memberikan tambahan masukan Pak Pri? Mungkin sedikit Pak, tadi Bu Murtia, Bu Rini, sama Bu Regi tadi menyebutkan sketsa. Padahal kan hari itu gambarnya kan masih dilanjutkan minggu depan. Berarti kan pada hari itu kan harusnya sket. Jadi harus membedakan sketsa dan sket. Bukan kalau ini terus Pak, itu Bapak Ibu tolong dipahami ada terminologi